Selamat berjumpa Sobat Pembelajar. Kali ini kita akan membahas materi pertama dalam bahasan tentang pengenalan desain pembelajaran. Kita akan mempelajari terlebih dahulu beberapa terminologi penting dalam desain pembelajaran. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya tentang pembelajaran yang pernah Sobat Pembelajar ikuti akhir-akhir ini. Apakah Sobat Pembelajar bisa menceritakan apa pembelajarannya, kapan terjadinya, di mana diselenggarakannya, apa saja materinya, siapa pengajarnya, bagaimana proses belajarnya, mengapa Anda ingin mempelajarinya, dan apa perasaan Anda setelah mengikutinya? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya tadi berguna untuk menunjukkan beberapa aspek penting dari suatu pengalaman belajar. Karena desain pembelajaran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan instructional design atau disingkat ID atau mungkin ISD, merupakan desain pengalaman belajar. Kita semua ingin agar desain pembelajaran kita efisien, efektif, dan menarik bagi pesertanya, dan pada akhirnya juga berdampak bagi organisasi kita. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya lagi, pernahkah Anda mendengar istilah desain instruksional? Jika saya tanyakan kepada beberapa pegawai BPPK nih, apa itu desain pembelajaran, apa itu desain instruksional? Mereka bisa menjawab sih, tapi tidak begitu pas sepertinya. Istilah desain pembelajaran bisa dikatakan agak rumit ya. Bisa berbeda-beda antar orang, bahkan antar pakar pendidikan sekalipun. Perhatikan jika desain pembelajaran sendiri terdiri dari dua kata, desain dan pembelajaran. Ada banyak cara untuk belajar dan ada banyak jenis pembelajaran. Tadi Anda sudah memikirkan ya pembelajaran terakhir yang pernah Anda ikuti. Kita semua belajar. Tapi apakah pembelajaran atau instruksi itu? Pembelajaran atau instruksi agak sedikit berbeda dengan pengalaman belajar lainnya karena melibatkan pengaturan kondisi belajar yang disengaja atau deliberate intentional arrangements of learning conditions untuk membantu siswa atau learners atau peserta untuk mencapai tujuan belajar atau learning goals. Tujuan belajar tersebut harus sudah dinyatakan di awal pembelajaran. Tujuan belajar atau learning goals adalah apa yang akan diperoleh seseorang. Bisa berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun gabungan dari ketiganya. Tujuan belajar bisa sederhana saja, misalkan menghafalkan fakta, menghafalkan konsep atau informasi, contohnya nama ibu kota di seluruh dunia, hingga tujuan yang untuk membantu orang ya atau melakukan suatu prosedur, misalkan cara menghitung laba, cara menghitung pajak penghasilan dan lain sebagainya. Jadi tujuan belajar ada berbagai macam jenis dan tingkatannya. Instruksi atau pembelajaran adalah kegiatan yang sangat berorientasi pada tujuan. Kondisi atau prasyarat pembelajaran atau learning conditions dapat berupa strategi pedagogis atau art of teaching-nya, strategi motivasional, teknologi untuk penyampaian, dan lain-lain. Nah, apa itu desain? Menurut Anda apa yang akan dilakukan oleh seorang desainer? Desainer itu harus merancang solusi yang tidak hanya fungsional, tapi juga harus indah dan menarik. Lalu bagaimana kita mendefinisikan desain dalam PJJ ini? Berdasarkan pengalaman di Pusdiklat, kita bisa simpulkan jika desain itu serangkaian pengambilan keputusan yang dipandu oleh tujuan yang jelas, dibatasi oleh sumber daya yang terbatas, berpusat pada pengalaman pengguna atau user, ditempatkan dalam konteks, dan dipenuhi dengan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini tentu saja masalah tersebut adalah masalah belajar atau masalah kinerja. Baiklah kita lanjutkan dengan istilah berikutnya yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengajaran. Education, training, and teaching. Apa pendidikan itu? Education. Pendidikan adalah segala situasi di mana pengetahuan dan keterampilan konseptual, teoritis, dan strategis diperoleh
bisa untuk membantu orang menangani tantangan atau mengatasi masalah masa depan yang baru dan tidak terduga. Dari situ kita bisa ringkas ya, education lebih mengacu kepada semua pengalaman saat seseorang belajar. Kata kuncinya adalah segala situasi dan juga bisa membantu. Jadi pendidikan itu belum tentu disengaja atau intentional. Bisa saja tidak direncanakan atau insidental dan informal. Dengan pendidikan kita memiliki pengalaman edukatif selain lingkungan kelas tradisional atau kelas online terstruktur. Misalnya dengan buku dan juga non textbook ya seperti di laboratorium, di museum dengan program TV, komunitas online, media sosial, podcast dan lain-lain. Tidak ada yang mengatur khusus pengalaman belajar apa saja untuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Yang jelas kita semua bisa belajar dari itu semua. Lalu bagaimana dengan pelatihan atau training? Pertama, pelatihan adalah pengalaman instruksional yang menyiapkan seseorang untuk kompetensi yang berhubungan dengan kinerja atau pekerjaan, job related competencies sebagai kata kuncinya ya. Jadi training atau pelatihan itu membantu seseorang agar lebih siap untuk job performance atau kinerja mereka. Kedua, pelatihan diberikan untuk mengajarkan prosedur kerja baru. Prosedur kerja baru itu tidak hanya butuh keterampilan saja ya, seringnya membutuhkan, keterampilan intelektual baru juga dan juga sikap yang baru. Jadi demonstrasi, guided practice atau praktek terbimbing, kemudian feedback atau umpan balik adalah jenis pendekatan instruksional yang paling banyak digunakan dalam pelatihan. Yang ketiga, pelatihan itu adalah penerapan langsung dan segera dari setting atau situasi problem solving atau pemecahan masalah. Kata segera atau immediate ini yang paling banyak menyebabkan organisasi ya, company berinvestasi pada pelatihan karena ingin segera meningkatkan kinerja atau performa pegawainya. Nah, bagaimana dengan pengajaran atau teaching? Mengajar, pengajaran adalah pengalaman belajar yang difasilitasi oleh manusia. Sekarang banyak sekali instruksional yang bukan pengajaran oleh manusia. Misalnya dalam lingkungan belajar berbasis teknologi, kita temui ada misalnya self-directed e-learning, kemudian modul-modul e-learning yang menggunakan elemen-elemen multimedia, kemudian ada juga online simulation, game-based learning, dan lain sebagainya. Nah sekarang mari kita tarik hubungan antara keempat istilah yang baru saja kita bahas ya. Mari kita mulai dari mengajar. Mengajar adalah manusia yang melaksanakan instruksi atau pengajaran secara fisik. Pelatihan atau training adalah keterampilan yang sangat spesifik dari aktivitas instruksional dengan maksud untuk transfer langsung ke lingkungan kinerja. Instruksional atau instruksi atau pembelajaran sangat mirip dengan pelatihan atau training, tapi lebih luas. Dia mencakup kurikulum dalam serangkaian tujuan pembelajaran yang lebih besar. Pendidikan adalah situasi yang dirancang untuk membantu dan mempersiapkan orang dengan situasi yang baru. Jadi semua pengajaran tentu saja merupakan bagian dari pendidikan. Tetapi tidak semua pendidikan adalah instruksi atau pengajaran. Karena banyak pengalaman yang mengarah pada pembelajaran yang tidak terstruktur atau unstructured learning diimplementasikan secara khusus untuk memastikan pengalaman yang efektif, efisien, dan menarik. Tentunya berdasarkan tujuan pembelajaran tertentu. Dan juga tidak semua pengajaran atau teaching dianggap sebagai instruksi atau pembelajaran. Kadang dalam lingkungan pendidikan, seorang pengajar atau guru atau dosen tidak fokus pada pengalaman untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, mari kita lanjutkan dengan istilah ID atau desain instruksional atau desain pembelajaran. ID bisa diartikan sebagai proses, disiplin ilmu, maupun sains. ID adalah proses yang sistematik yang ditujukan untuk beberapa hal. Yang pertama, menganalisis dan memecahkan masalah kinerja atau performance problem. Ketika masalah kinerja teridentifikasi, kita menganalisis masalahnya, apakah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan,
kurangnya keterampilan atau sikap. Ya. Kemudian ID menerjemahkan prinsip-prinsip pembelajaran ke dalam rencana instruksional, ke dalam aktivitas, sumber informasi, serta evaluasinya. Ketika solusi performance yang tepat adalah pembelajaran atau learning, kita merancang dan mengembangkan pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori pembelajaran yang telah ada. Di sini kita melakukannya dengan sistem. Jadi desain instruksional adalah proses yang sistematik untuk mengembangkan program edukasi dan pelatihan. Disebut sistematik karena seperangkat bagian yang saling terkait ya, yang berinteraksi bekerja sama untuk mencapai tujuan secara bersama. Jadi untuk mencapai common goals. Desain pembelajaran juga merupakan disiplin ilmu yang menghubungkan antara teori pembelajaran dan praktek pendidikan secara ilmiah. Jadi dengan menggunakan teori pembelajaran dan instruksional, desain pembelajaran adalah ilmu untuk menciptakan dan memberikan spesifikasi terperinci tentang bagaimana mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal untuk memfasilitasi pembelajaran yang bermakna. Tentunya dalam semua tipe, level, dan domain konten pembelajaran. Jadi sekali lagi desain instruksional atau desain pembelajaran benar-benar ilmu tentang merancang pengalaman belajar. Jadi ketika kita melihat ID sebagai sistem untuk merancang pengalaman belajar, maka kita bisa tarik ada 4 komponen utama dalam desain pembelajaran, yaitu learner atau siswa, tujuan, metode, dan evaluasi. Jadi bidang desain instruksional itu sudah berkembang sejak lama ya Sobat Pembelajar. Pendekatan desain instruksional itu sudah diterapkan di bidang lingkungan pendidikan dan juga di psikologi. Proses ID sebagai suatu model itu mulai dikembangkan sejak tahun 1960-an. Dan semenjak tahun itu telah banyak model-model ID yang berkembang yang digunakan oleh company atau organisasi. Namun semua model itu memiliki 5 fase yang sama dan yang penting yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. ADDIE menjadi akronim untuk kelima proses itu. Nah, sebagai desainer instruksional, apa yang akan Anda analisis di sini? Pertama, Anda harus menganalisis apakah ada kebutuhan untuk mengembangkan pembelajaran atau instruksi. Anda perlu memahami kinerja dan juga konteks pembelajarannya. Anda juga perlu memahami karakteristik penting dari target learners juga. Kita juga perlu menganalisis learning goals dan juga learning task atau tugas belajar. Nah, setelah analisis kita lanjutkan dengan desain, tahap kedua yaitu desain, berdasarkan hasil yang didapat dari tahap analisis sebelumnya. Di sini kita membuat keputusan desain. Misalnya kita memutuskan bagaimana menyusun dan mengurutkan konten dengan aktivitas dan latihan seperti ini. Ya. Apa saja teknologi yang dibutuhkan agar dapat membantu proses pembelajaran. Lalu apa format penyajian yang disampaikan. Setelah itu kita lanjutkan di tahap ketiga yaitu pengembangan di mana kita benar-benar mengembangkan jalur instruksionalnya berdasarkan keputusan yang telah kita lakukan di tahap 2 tadi, di tahap desain ya. Setelah pengembangan selesai, lalu dilanjutkan ke tahap implementasi atau tahapan pelaksanaan pembelajaran. Tahap yang kelima yaitu evaluasi. Jika Anda lihat evaluasi diletakkan di tengah karena mereview dan merevisi itu terjadi di sepanjang proses EDDIE. Jadi meskipun model EDDIE tidak menjabarkan secara rinci keseluruhan proses di tiap tahapannya, tapi EDDIE mudah dipahami dan dijadikan kerangka konseptual dalam desain pembelajaran yang merangkum seluruh tahapan penting dalam instructional design. Sobat pembelajar, mari kita rangkum. Dalam video ini kita telah mempelajari apa itu. Pertama, desain instruksional. Kedua, pendidikan atau education. Tiga, pelatihan atau training. Empat, instruksi atau pembelajaran. Lima, teaching atau pengajaran. Dan keenam, ADDIE atau ADI. Kita akan melanjutkan materi dengan sekilas sejarah desain instruksional. Sampai jumpa pada video berikutnya.